Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Teman-teman pasti sudah familiar ya dengan yang namanya Godlike, konsep Godlike. Kalau belum, kamu bisa ke website saya atau ke channel YouTube ya, utak-atik lah materi saya, pasti ketemu ada yang namanya Godlike. Nah, banyak orang yang interest di materi ini, tapi banyak yang salah persepsi atau sok tahu kadang, jadinya nggak berhasil buat mereka gitu. Nah, saya mau memperjelas dulu Godlike itu apa, terus riset terbaru tentang Godlike yang lebih advance maksudnya lebih canggih dan lebih simple, pastinya lebih mudah dilakukan. Nah, Godlike itu apa? Godlike itu adalah satu konsep ya. Awalnya orang-orang mungkin tahu yang namanya The Secret gitu ya. The Secret jadi menggunakan kekuatan pikiran untuk visualisasi. Setelah visualisasi dia let go, lalu alam semesta gitu akan memberikan apa yang dia inginkan gitu. Jadi menggunakan visualisasi dan lain-lain. Jadi kamu juga pasti pernah dengar yang namanya The Secret gitu kan. Nah, tapi The Secret itu biasanya dulu awal juga kayak gitu sih, The Secret. Cuma sepertinya itu belum lengkap ya. Kadang putus nyambung, bisa enggak gitu. Nah, saya selalu penasaran kenapa banyak orang yang ini faktor lucknya atau faktor keberuntungannya itu sangat tinggi, ya kan? Kamu pasti pernah ngeliat orang yang kerja keras luar biasa, mati-matian, jungkir balik, kayaknya hidupnya gitu-gitu aja. Sedangkan ada yang kayaknya santai-santai, relax, main-main gitu, kayak nggak terlalu serius, kerja keras tapi kayaknya beruntung aja gitu. Nah, ini bisa juga diaplikasikan dalam hubungan sama cewek gitu. Kamu ngejar cewek, ngasih segala macem, atau kamu cewek bikin cowok supaya setia gitu kan, susah banget. Tapi ada beberapa orang kayaknya cewek tuh nempel aja sama dia nggak masih susah-susah, santai-santai aja. Nah, sedangkan kamu susah payah kayaknya susah gitu. Ini kayak ada semacam faktor luck gitu yang nggak kelihatan gitu. Dan juga tentang finansial juga kan, kayaknya banyak orang yang kerja keras mati-matian kayaknya susah banget dapet duit gitu. Ada yang santai-santai kayaknya ya hoki-hoki aja gitu. Kok bisa? Kok ada faktor luck yang mendukung di belakang dia gitu. Nah, nggak ada yang menjelaskan atau meriset soal luck gitu. Dan andaikan ada yang meriset soal keberuntungan, biasanya hit and miss gitu. Jadi kena enggak ya kan. Nah, akhirnya mereka bilang ya itulah takdir atau itulah nasib gitu. Tapi saya penasaran kok bisa sih orang-orang ini, beberapa orang kayak beruntung terus gitu. Saya pengen sih kayak gitu kan dulu, jadi santai-santai aja, nggak terlalu kerja keras. Kalau mau soal cewek juga deketin cewek santai-santai aja, nggak mesti ngejar, biasa aja. Terus dia bisa nempel sama kita, bahkan dia ngejar gitu kan, nggak cuma satu tapi 2, 3 atau segerombolan grupis kan gitu. Cari tahu, jadilah konsep yang namanya Godlike. Ternyata bisa gitu. Jadi Godlike adalah secara umum disebut ilmu tentang keberuntungan gitu. Ya, it's a science. Tapi sainsnya nggak mainstream ya, bukan sains yang mainstream. Ini sains personal aja dari saya. Tapi memang ada penjelasan saintifiknya gitu. Cuma nggak secara umum, karena kalau umum semua orang udah pasti tahu kan gitu, ya kan. Science about luck gitu. Oke. Jadi ilmu tentang bagaimana caranya lebih beruntung ya, lebih santai, lebih menikmati hidup dibandingkan kerja keras. Nah ya, kalau kamu dengar motivator yang ngomongin soal finansial atau keuangan, kamu tanya keberuntungan itu apa, dia bilang keberuntungan adalah persiapan ketemu apa sih namanya, persiapan ketemu kondisi. Kalau kondisi datang kamu sudah siap, jadi bisa match gitu ya. Terserah sih orang mau ngomong apa ya kayak gitu, tapi sepertinya kurang cocok sih sama saya. Luck itu bukan itu gitu. Kalau misalnya kamu punya persiapan terus ada kondisi tertentu kamu bisa match sama kondisi itu disebut luck.
ya tetap kamu harus kerja keras gitu untuk mempersiapkan diri lah, untuk menghadapi kondisi itulah. Bagi saya definisi luck itu bukan itu gitu. Cuma hasilnya itu berbeda-beda karena harus mencocokkan dengan orangnya itu sendiri gitu. Masing-masing orang akan mendapatkan semacam hasil yang berbeda karena masing-masing orang punya kepribadian yang berbeda, pengalaman yang berbeda gitu. Oke, lanjut ya. Lalu godlike itu science of luck. Jadi pertanyaan, kenapa bisa banyak orang beruntung gitu? Santai-santai aja kayaknya bukannya dia yang menyesuaikan ke kondisi atau keadaan, justru kondisi dan keadaan yang menyesuaikan dengan maunya dia gitu. Ya kan? Kebanyakan orang kan mereka tuh mempersiapkan diri untuk menghadapi kalau kondisi itu datang, nah, dia baru ngapain gitu dengan menggunakan teknik atau strategi atau apalah. Ya kan? Jadi dia menyocokkan diri sama situasi dan kondisi, tapi ada orang-orang tertentu yang kayaknya kondisi dan situasinya mencocokkan diri ke dia gitu. Ya, dia maunya apa kayaknya dapat aja, relax, santai gitu. Betul nggak? Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Pernah nggak ketemu kayak gitu? Ini kan orang-orang seperti itu. Kalau pernah coba tulis di bawah. Buat ini aja, buat klarifikasi bahwa emang benar gitu. Coba, benar nggak kayak gitu? Kalau benar tulis, habis itu kita lanjut. Nah, sekarang gini, pernah nggak kamu berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu, ngejar cewek deh, berusaha keras untuk ngejar cewek, nggak dapet gitu, dan kan kalau dapet pun kamu disepelein atau mempertahankannya susah. Tapi giliran kamu santai-santai, nggak ngejar, nggak apa, dia dateng, dia bikin seru gitu, bikin enak. Tapi giliran kamu berusaha mempertahankan dia atau berusaha mengejar dia, atau berusaha pakai game ABCD ngakalin dia supaya mengikuti yang kamu mau, kacau gitu. Atau ada barang hilang kamu cari nggak ketemu, tapi giliran nggak dicari nongol, ya kan? Nah itu kan semacam paradoks. Kok bisa begitu? Oke, ada saatnya juga pada saat kamu mengalami krisis, misalnya ya kita sebutlah krisis keuangan, atau misalnya orang tua kamu lagi sakit, kamu bingung mau ngapain untuk membantu. Misalnya pengobatannya besar gitu. Pada saat kamu nggak khawatir, kamu relax, kamu pasrah kepada, ya mungkin kalau orang tua sakit mungkin kamu berdoa atau seperti itu, kamu pasrah lah, ya sudahlah Tuhan yang jadilah gitu. Malah datang jalan, tapi giliran kamu berusaha untuk mencari jalan sendiri, ya kan? Nggak bisa gitu. Walaupun sepintar apapun dan sekeras apapun kamu berusaha, sepertinya ada blok aja gitu. Kayak kondisi ini nggak mengizinkan kamu gitu. Nah, jadi itu dia maksudnya, oke? Jadi godlike itu bagaimana caranya kita ya membuat diri kita hidup sepenuhnya dan membuat kondisi itu yang menyocokkan diri sama kita dibandingkan kita menyocokkan diri sama situasi dan kondisi. Seperti itu ya. Jadi tapi nggak semua kondisi ya, ada kondisi-kondisi yang memang kita tidak bisa rubah, tapi ada kondisi-kondisi yang kita bisa rubah di luar sana tanpa kita harus melakukan kerja keras atau bagaimanalah yang susah-susah. Semuanya bisa membuat kita bahagia gitu ya. Nah, jelas ya. Nah, sekarang saya kasih tahu nih rahasianya godlike seperti apa. Pertama, ini tentang mekanismenya dulu. Ini kita nih di sini nih. Kita di sini ya. Lalu di luar itu kondisi ya. Banyak orang berpikir bahwa kita tidak bisa mengatur kondisi. Yang kita bisa adalah kita action nih, melakukan action lalu untuk ke satu hal, lalu hal yang kita buat action itu baru berubah gitu.
Kalau kita nggak take action, kita nggak bisa merubah apapun di luar sana. Jadi harus take action, kerja keras gitu, ya kan? Hustle atau ya begitulah. Take action, banyak action, nanti hasilnya lebih banyak. Nah, tapi seperti cerita tadi, banyak orang yang take action habis-habisan, mati-matian, tetap aja begitu-begitu aja kan. Nah, sedangkan ada yang santai-santai, keadaan dan kondisi itu malah berbalik mendukung dia gitu. Jadi intinya bukan action, bukan semakin banyak action yang kamu lakukan maka kondisi berubah. Iya, memang kondisi bisa berubah kalau kamu take action, tapi itu akan membuat kamu capek, lelah, stres, dan kamu harus mempertahankan kondisi itu supaya nggak hilang. Jadi kamu untuk mempertahankan kondisi itu adalah dengan action lebih keras gitu. Makanya ada orang yang secara finansial dia sukses, tapi dia nggak punya waktu karena dia kerja terus, dia nggak bisa nyantai. Buat apa punya uang kita nggak bisa nikmatin? Kita nggak punya waktu untuk hidup sendiri, jalan-jalan, santai-santai, tenang-tenang, enak-enak. Begitu juga yang ngejar cewek mati-matian dapet, tapi mempertahankannya minta ampun, capek. Kita maunya ceweknya yang ya pengertian lah, bisa seru-seruan gitu kan, bisa membuat kita bahagia bareng, ya kan, ada kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, tapi tanpa bikin pusing gitu. Dan kebanyakan laki-laki malah kalau dia ngejar ceweknya malah bikin dia pusing, gimana cara mempertahankannya dan lain-lain gitu, ya. Jelas ya maksudnya. Nah, jadi seperti ini nih. Jadi ingat ya tadi ya, bahwa itu bukan soal action. Action memang berpengaruh, tapi itu bukan yang utama. Jadi kamu di sini, oke, di sini ada keadaan kamu nih, sekeliling dunia kamu, ya. Lalu di atas itu, di sini nih, di sini ada yang namanya alam semesta gitu. Ada satu kesadaran global gitu, kesadaran universal. Ya, ada yang menyebutnya itu Tuhan lah, ada yang menyebut itu energi semesta, apalah, pokoknya ada semacam kepintaran global atau intelligence tanpa ada wujud fisiknya gitu. Pokoknya dia tahu aja semua yang terjadi sampai detail-detail nih, intelligence ini tanpa wujud fisik ini tahu, karena wujud sebenarnya adalah energi. Jadi energi itu bukan wujud fisik ya, dia tanpa wujud fisik tapi dia ada gitu loh. Yang bener kan tahu dari mana? Oh jelas. Sekarang kamu lihat di sekeliling kamu, udara ini nih, ruang kosong ini. Kamu pikir itu nggak ada ini, sinyal wifi yang lewat-lewat? Ada kan? Terus nggak ada sinyal radio, ada frekuensi radio, ya kan? Di sekeliling kamu ini angin nih, udara ini, mereka juga salah satu ini loh, mereka itu kayak ada punya energi hidupnya gitu. Ya, jadi jangan bilang yang kosong ini nggak ada apa-apa. Ini ada sesuatu. Mungkin ada makhluk-makhluk yang kamu nggak bisa lihat secara mata telanjang ya, tapi mereka mungkin ada di sekitar sini. Kalau kamu mempelajari fisika kuantum, ada namanya reality overlap. Jadi reality kamu sekarang itu overlapping sama reality yang lain, tapi kamu nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Makanya ada kegunaan substance tertentu seperti psychedelic substance, itu membuka mata kita untuk melihat yang kita nggak bisa lihat gitu. Jadi ingat bahwa what you see is not what you get gitu. Yang kamu lihat itu belum semua yang bisa kamu lihat, belum semua yang ada gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa lihat, orang lain bisa lihat karena dia punya struktur mata yang berbeda. Jadi jangan langsung nyalain kamunya yang nggak bisa lihat gitu ya. Nah, jadi di sini kamu nih, oke, di sini sekeliling kamu ini kondisi dan segala macam ya, manusia lain, ada di sini uang, ada di sini kekayaan, ada di sini cewek idaman, kamu di sini kamu pengen dapetin itu, biasanya dengan action atau dengan teknik, tapi kayaknya sulit gimana gitu ya. Nah, di atas ini seperti tadi yang saya bilang ada intelligence yang universal gitu, ada semacam energi semesta, atau ada yang bilang Tuhan, apalah, terserah lah kamu, yang pokoknya ada yang lebih pinter semua di atas ini, yang nggak bisa kelihatan wujudnya tapi ada karena mata kita nggak bisa lihat. Dia mengatur semuanya gitu, dari semacam titik-titik sampai atom-atom kecil, dia bisa atur semua di sini global.
kalau kamu seorang teknisi komputer, nggak usah teknisi komputer lah, orang biasa aja, kamu pasti tahu namanya server sama klien. Jadi komputer kamu di sini ya, terus di sebelah sana itu di belahan dunia mana ada server. Jadi kalau kamu mau connect ke YouTube misalnya, kamu akses pakai handphone atau laptop, dia itu connect ke komputer di belahan dunia mana, sehingga kamu terkonek sama komputer itu dan kamu bisa buka YouTube di laptop atau di handphone gitu. Jadi ada server di sini. Di sini kamu menggunakan handphone atau laptop. Jadi dikoneksi dulu ke sana, barulah kamu dapat YouTube, bisa nonton segala macam. Seperti itu. Jadi sama lah kira-kira seperti itu. Kamu di sini kehidupan kamu, ada cewek yang kamu inginkan, ada apalah keinginan kamu lain-lain, ada mobil favorit, kekayaan, nah segala macam. Nah di atas ini ada server namanya, ada intelligence semesta gitu, yang ngeliatin semuanya diaturin sampai struktur molekul atomnya bisa dia atur gitu. Nah kalau kamu nggak sinkron nih sama dia, nggak klik, nggak nyatu, nggak nyambung, nggak connect, kamu akan terpisah dari semua yang ada di realita ini gitu. Kamu terpisah, kamu di dalamnya tapi terpisah, jalan sendiri, sehingga dia nggak bisa bantuin kamu akan kerja susah, luar biasa keras gitu. Tapi kalau kamu connect sama dia, hidup kamu jadi nyaman, enak, seru, mudah, dan kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau dan yang terbaik buat kamu gitu. Kenapa? Karena dia di sini sangat pintar, luar biasa, dia tahu sampai struktur molekul atom segala macam. Dia bisa membuat semua kondisi tuh nyatu bagaimanapun caranya, pokoknya datang ke kamu yang kamu inginkan. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kuncinya di sini, gimana connect ke dia gitu. Gimana connect ke energi semesta ini. Pada saat kamu connect nih, ya, misalnya kamu minta cewek seperti ini, tahu-tahu datang. Gitu, dengan simpelnya. Entah dikenalin temen, tak kadang-kadang dia nyamperin kamu untuk kenalan atau bagaimana lah. Tapi harus connect dulu gitu. Oke. Nah, connectnya bagaimana? Ya seperti kamu sudah tahu, kalau misalnya kamu lihat itu materi saya, ada yang namanya teknik visualisasi, kan? Jadi ada ritualnya, kamu visualisasi, bayangkan apa yang kamu mau dengan jelas. Visualisasiin apa yang kamu mau di pikiran kamu, oke? Sudah, tapi dengan emosi, dengan perasaan. Oke, ingat ya, semua yang di atas ini yang mega intelligence itu dia bentuknya energi. Nah, jadi kalau kamu menggunakan emosi akan timbul namanya energi. Nah, energi inilah yang seperti semacam transportasinya. Jadi kamu bayangkan misalnya kamu pengen punya cewek seperti apa gitu, bayangin aja cewek seperti apa gitu dengan jelas, dengan clear. Lalu gunakan emosi yang kamu punya, lalu bayangan ini akan dibawa sama emosi itu ke sana, ke atas sana. Kalau dalam bahasa teknologinya, datanya dibawa ke cloud gitu. Tahu ya cloud ya? Cloud kan itulah data center. Dengan emosi dibawa ke sana, di sana diproses, lalu nanti dia akan menyusun segala macam kondisi, tahu-tahu kamu dapat aja. Tanpa harus susah-susah, tanpa harus teknik ABCD, tanpa harus khawatir, kamu kayak diarahin aja ke sana, gitu. Ya. Oke, jelas ya. Pokoknya connect aja sama dia. Caranya visualisasi dan gunakan emosi. Nanti dibungkus, tahu-tahu diproses di sana sudah oke. Tahu-tahu kamu hoki, dapat aja dengan hidup santai, dengan hidup enak ya. Tapi kuncinya harus connect dulu. Nah, energinya itu ada dua. Energi itu ada dua, ada energi positif dan negatif. Kalau energi kamu negatif, kamu nggak akan bisa nyambung ke sana. Kamu nyambungnya ke bawah gitu, bukan ke atas, ke bawah gitu. Nah kalau ke bawah itu energinya negatif, justru kamu akan menarik hal-hal yang membuat kamu sial, hal-hal yang tidak kamu inginkan. Hidup jadi susah, jadi berat, jadi stres, ya kan? Energi negatif juga energi ngeluh, iri, dengki, kesel, marah.
gitu. Nah, energi negatif ini nggak bisa bikin kamu connect. Jadi pastikan kalau kamu mau connect sama si semesta itu, energinya harus positif. Kalau kamu negatif energinya, nggak bisa. Harus putusin dulu koneksi sama energi negatif. Begitu sudah putus energi negatif, barulah nyambung ke atas, baru jalan. Gitu, ya. Simpel kan? Jadi ada yang bilang, Ron, saya udah visualisasi nih, tapi nggak dapet mana dong gitu kan. Nah, dari cara ngomong dia atau dari cara chatnya, saya sudah visualisasi nih, mana dong, itu energi negatif. Salah satu energi negatif itu adalah nuntut, mana, udah visualisasi nggak dapet, mana. Andai kan dia dapat pun, dia akan lupa berterima kasih sama yang ngasih. Dia akan minta-minta lagi, itu namanya gembel, ya kan? Udah minta-minta dikasih, bukannya terima kasih, minta-minta lagi, itu energi negatif, energi kekurangan. Nah, jadi banyak yang sudah visualisasi, ya kan, atau ya kita sebutlah doa gitu. Misalnya kamu berdoa kepada Tuhan kamu apapun agamanya, ya kan, kamu mengalami sebuah kesulitan lalu diberikan jalan, dapatlah kamu keberuntungan. Tapi bukannya kamu terima kasih, kamu dapat, kamu malah minta lagi, oh Tuhan terima kasih, saya sudah, bukannya kamu bilang, oh Tuhan terima kasih atas karunia dan rahmatmu, kamu bilang, oh Tuhan kamu sudah memberikan saya jalan untuk ini, sekarang saya mau yang itu ya, terus yang itu ya, terus yang ini juga ya, cepetan ya kasihnya, cepetan, ya nggak bisa. Itu energinya negatif, paham ya maksudnya? Pokoknya kalau kamu negatif, hidup susah ya. Andaikan kamu berhasil pun, nih berhasil itu pun dari kerja keras yang luar biasa. Kamu capek, kamu perlu ngebohong, kamu perlu berbuat jahat untuk bisa sukses. Oke, kenapa banyak orang jahat? Karena hidup mereka susah, nggak gampang, dan mereka bekerja keras susah, nggak bisa-bisa. Akhirnya mereka menggunakan jalan singkat, melakukan kejahatan, mencuri, memperkosa, kriminal, korupsi, gitu kan? Nah, mereka nggak mempertanyakan apakah energi saya yang membuat saya seperti ini. Mereka nggak mempertanyakan, mereka pikir dirinya benar terus, tapi energi negatif, jadi susah untuk dapat keberuntungan, susah. Sehingga jalan singkatnya kalau mau enak, mereka melakukan dengan kejahatan, dengan tindak kriminal yang ilegal. Berhasil memang, berhasil, tapi mereka harus kerja keras, ngumpet-ngumpet, ya kan? Dan harus mempertahankan itunya, apa namanya, yang mereka dapetin itu, dan mereka selalu khawatir kalau ketahuan bagaimana, kalau misalnya gini gitu gimana. Dan biasanya kalau orang negatif yang berhasil, mereka berhasil karena kenegatifannya, istilahnya mereka dapat positif dari yang negatif, nanti akan ada counternya, ada timbal baliknya, kena lagi, akan di netralisir lagi jadi titik kosong gitu, titik zero gitu. Jadi kalau kamu berhasil dengan menggunakan teknik manipulatif, misalnya dapetin cewek, dapat sih, tapi nanti ada imbasnya lagi, kamu PHP gitu misalnya, ada imbasnya lagi, kena gitu, kayak ya orang sebutnya karma atau apa gitu ya. Jadi kalau mau enak, bukan dengan berjuang mati-matian dengan menggunakan energi negatif, enggak, cukup merubah energi kamu yang negatif menjadi positif. Terjadilah koneksi dengan alam semesta itu. Gunakan kekuatan visualisasi, gunakan energi positif ini untuk kasih ke dia. Kamu akan dapatkan apa yang kamu mau gitu. Jadi kalau kamu berpikir negatif, otomatis semua yang kamu pikirin yang negatif itu bisa datang ke kamu. Itu kamu mikirnya susah, datangnya susah. Kamu mikirnya gampang, tapi di alam bawah sadar kamu sebenarnya kamu ada kepercayaan bahwa susah, nggak bisa juga gitu.